Semuanya sehat, puji Tuhan. Haleluya. Kita persiapkan hati kita. Kita bersyukur hari ini. Walaupun cuaca ada hujan sedikit, tapi kita percaya Tuhan senantiasa memberikan kita sukacita. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di pagi yang indah ini kami menaikkan ucapan syukur kami atas segala kebaikan-Mu, atas segala pertolongan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, hari ini kami membawa hati kami, hidup kami, segenap jiwa dan roh kami. Kami mau beribadah Tuhan. Kami bersyukur buat segala yang sudah berbuat dalam hidup kami. Kami mau menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kami. Lewat puji-pujian kami, lewat sembah syukur kami Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau ada di tempat ini. Engkau ada dalam hati setiap kami. Sebab kami percaya Roh Kudus selalu bersama-sama dengan kami. Ketika kami percaya, ketika kami menyerahkan segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang memimpin ibadah kami. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang beracara dalam ibadah kami. Memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu. Memberkati setiap umat-Mu. Memberkati setiap kami yang hadir hari ini. Bahkan yang live streaming juga di rumah Tuhan berkati. Supaya semua kami dapat merasakan persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami satu hati Tuhan. Kami meminta Tuhan, Roh Kudus marilah beracara. Dan kami satu hati, kami ikat, kami hancurkan iblis yang coba-coba mengganggu jalannya ibadah kami. Yang coba-coba mengusik ketentraman ibadah kami. Kami satu hati, kami ikat, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Damai sejahtera, ketenangan, damai sejahtera mau mengalir atas setiap kami. Dan kami merasakan ada mujizat-Mu, ada urapan yang baru, ada hadirat-Mu yang maha kudus melingkupi setiap kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Roh-Mu yang hidup, penuhi kami Tuhan. Haleluya. Roh-Mu yang hidup, penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Mari buka hati kita dan katakan, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Berkatakan, ku buka hati kami Tuhan. Inilah kami Tuhan. Kami rindu jamahan-Mu di hadirat-Mu Tuhan.
Terpujilah namamu Tuhan. Damai sejahtera-Mu ada bagi setiap kami. Kekuatan baru yang Kau janjikan Tuhan, kami terima dengan sepenuh hati kami. Sukacita yang baru yang setiap hari Kau berikan bagi kami. Ketika kami percaya Tuhan, ketika kami berseru Tuhan, Engkau memperlengkapi kami dengan Roh-Mu yang kudus untuk menghadapi kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, tanpa kuasa-Mu, tanpa urapan-Mu, tanpa penyertaan-Mu Tuhan, kami tidak sanggup Tuhan.
Tapi ketika Roh-Mu yang bekerja atas setiap kami, segala kelemahan kami Engkau angkat, Engkau hancurkan, segala ketakutan kami Engkau patahkan, segala keraguan-raguan kami Engkau Tuhan telah kuatkan dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengklaim janji-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ketika kami percaya kepadamu, ketika kami berdoa kepadamu, ketika kami menyembah Engkau Tuhan, kami merasakan ada perubahan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan pujian syukur kami ini. Haleluya. Mari semua yang percaya dengan saya katakan, amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Apakah ada sukacita? Amin. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan dengan sorak-sorai, dengan tepuk tangan kita yang meriah untuk Tuhan. Amin. Sudah siap memuji Tuhan? Lambaikan tangan untuk Tuhan. Mari berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Pencobaan melebihi apapun juga. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan.
kita akan berdoa syafaat untuk perayaan Natal kita, supaya Tuhan memberkati dan mencukupkan segala keperluan untuk Natal kita bulan 12. Dan juga kita berdoa buat panitia supaya Tuhan juga memberikan kekuatan yang baru, roh kerjasama. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, kita satukan hati kita. Haleluya. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan. Terpujilah namamu di atas apapun juga Tuhan. Kami rindu Bapa untuk merayakan hari kelahiranmu di bulan Desember Tuhan. Bapa, kami rindu Engkau memberkati setiap panitia yang ambil bagian dalam perayaan Natal kami. Memberkatilah terhadap ketua panitia Natal Bapak Pandiangan. Memberkatilah terhadap wakil ketua Bapak Ronald Siregan. Memberkatilah Tuhan terhadap sekretaris Bapak Doharman. Memberkatilah terhadap bendahara kami Ibu Ronauli Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan kekuatan yang baru, urapan, semangat untuk melayani lewat kepanitiaan Natal kami. Tuhan Yesus, segala yang dikerjakan dalam perayaan Natal kami adalah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berikan setiap kami kesehatan, kekuatan pada saat perayaan Tuhan. Cukupkan segala keperluan kami, bahkan keperluan untuk perayaan Natal kami Tuhan. Berikanlah kekurangan dana yang kami butuhkan dengan pertolongan-Mu yang luar biasa. Kami percaya tingkap-tingkap langit akan terbuka untuk memberkati setiap dana yang kami butuhkan. Kami berdoa juga setiap acara yang akan dilakukan, biarlah semuanya juga untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Dan kami satu hati, kami ikat, kami hancurkan roh perpecahan apapun bentuknya yang datangnya dari si iblis. Kami ikat, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hanya Roh Kudus-Mu mengikat kami dalam satu persekutuan yang indah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Mari Bapa berkati setiap anak-anak, muda-mudi, remaja, orang tua, semuanya yang akan mengikuti perayaan Natal kami. Bahkan setiap pelayan-pelayan yang ambil bagian dalam pelayanan ibadah. Biarlah semuanya Tuhan berkati. Fasilitas yang kami pakai juga, mari Tuhan semua Engkau berkati. Listrik, sound system, bahkan cuaca juga di dalam perayaan Natal kami. Mari Tuhan Engkau berkati supaya kami tidak terhalang untuk datang beribadah. Inilah doa kerinduan kami buat perayaan Natal kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Masih senang memuji Tuhan? Amin. Masih mau bersorak-sorai? Masih bersemangat untuk menaikkan pujian untuk Tuhan? Amin. Haleluya. Kita angkat pujian ini bagi Tuhan. Hanya Tuhan satu-satunya yang kita andalkan, yang berkuasa di atas apapun juga. Tidak ada yang dapat menandinginya. Amin. Haleluya. Tepuk tangan lagi lebih meriah Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada
Kita bersyukur buat Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Dia sanggup untuk melakukan apapun juga dalam hidup kita. Jikalau kita dalam pergumulan, jikalau kita menghadapi pencobaan, kita percaya pencobaan yang diberikan Tuhan tidak melebihi kekuatan kita. Karena pencobaan itu akan mendatangkan kebaikan juga bagi hidup kita. Haleluya. Sebab dia sanggup untuk melakukan segala perkara dalam hidup kita. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah.
Kau sanggup pulihkan kami, Kau sanggup pulihkan hati kami, Kau sanggup pulihkan pikiran kami, Kau sanggup pulihkan keadaan kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau sanggup memulihkan hidup kami, Engkau sanggup memulihkan kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Yes Tuhan, Engkau sanggup memulihkan keadaan kami. Engkau bukan hanya sanggup memulihkan keadaan kami, bukan hanya fisik kami yang akan Kau pulihkan Tuhan, tapi pikiran kami, hati kami akan Kau pulihkan Tuhan. Kau akan memulihkan keluarga kami, Kau memulihkan anak-anak kami Tuhan, memulihkan suami kami, istri kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Bila firman yang sederhana ini Tuhan mengingatkan kami akan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan sudah selesai hujannya ya. Tadi pagi ketika saya ya udah bangun, belum ada hujan. Kemudian jam-jam 6:10 baru turun hujan. Kemudian saya pikir, aduh adem-adem, cuacanya enak, enaknya tidur ini. Saya bersyukur ya ibadah 1 bisa berjalan dengan baik. Ya sekarang ibadah 2 tidak seperti biasanya ibadah 2. Biasanya banyak ya. Saya nggak tahu apakah mungkin karena efek dari hujan hingga akhirnya sudahlah tidur saja dulu, nanti datang ibadah 3 ya. Tapi terima kasih Bapak Ibu yang sudah datang pada ibadah yang kedua ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Bapak Ibu, ya kita tahu bersama-sama dan juga ya mungkin kalau mau saya katakan saya selama beberapa minggu belakangan ini merasa sedih. Sedih karena apa Bapak Ibu? Buat Bapak Ibu yang masih punya anak, yang semuanya punya anak lah ya. Yang pokoknya anak-anak remaja, pemuda lah, tolong dijaga mereka baik-baik. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena ya kita tahu bersama beberapa waktu yang lalu di simpang pos, di flyover itu anak-anak remaja pemuda bawa celurit, bawa senjata tajam. Saya bingung ngapain lah mereka ini ya. Kemudian di simpang Focal Point, ya Focal Point ya benar ya tadi bilangnya Focal Point, yang dekat McDonald setiap arah Ring Road sana, itu hampir setiap hari terjadi perang. Entah anak muda dari mana yang datang ke sana. Apalagi yang ada di simpang Ayahanda. Hampir juga setiap hari terjadi perang. Saya bingung mereka ini perang gak mikir keluarganya kah? Kalau mereka mati siapa yang nangis? Siapa yang repot? Akhirnya beberapa waktu yang lalu terjadilah 1 orang tewas, anak pemuda. Malam-malam ini berantemnya Bapak Ibu, bukan siang hari tapi malam-malam. Kalau saya nggak salah ingat di Tembung kejadiannya. Sehingga akhirnya besoknya datanglah polisi. Ya seperti ini ya kita ya kadang-kadang ya, berlagak jago, ketika sudah ketemu sama polisi langsung kicep kalau orang bilang. Langsung terdiam. Bahkan anak-anak muda jadi menangis. Saya minta tolong dengan banget, ayo jaga anak-anak mudanya, anak-anak kita yang remaja, pemuda, tolong jauhi dulu yang namanya preman-preman lah. Jauhi dulu yang namanya main-main senjata-senjataan lah. Ya. Kalau mati, yang susah bukan dia, yang susah keluarganya. Ya. Emangnya pemerintah membayar kematian, mau kuburkan? Enggak mau kuburkan Bapak Ibu. Ya. Yang kuburkan siapa? Ya gereja. Kalau dia anggota gereja, kalau dia nggak pernah ke gereja, boro-boro dikuburkan. Didiamkan saja mungkin malahan sama gerejanya. Lah nggak pernah datang ke gereja Bapak Ibu. Ya. Mau minta tolong sama siapa?
orang tuanya nggak pernah datang ke gereja, anaknya nggak pernah datang ke gereja. Jadi siapa yang menguburkan? Memang sih ada gereja, tapi mungkin gereja, mohon maaf, yang dibayar lah. Saya katakan seperti ini, saya belak-belakan saja. Ya. Tapi di gereja sidang jemaat Allah El Shaddai tidak bisa seperti itu. Kalau Bapak Ibu mau menerima namanya ya pernikahan, kemudian baptisan, kemudian kematian, ayo datang ibadah bagus-bagus. Ya, jangan malas-malas datang ibadah. Saya tekankan sekali lagi, jangan malas-malas datang ibadah. Ya, walaupun hujan badai datang menerpa, datanglah ibadah. Hero, rumah saya jauh. Iya, saya tahu. Kalau rumahnya jauh, nggak bisa datang, kan ada ibadah online Bapak Ibu, ibadah live streaming. Untuk hari ini ibadah live streaming sedang terganggu, internetnya terganggu Bapak Ibu. Saya sudah mengupayakan supaya diperbaiki tapi nggak bisa-bisa. Jadi mungkin nanti siang baru terupload lah ya, karena harus saya upload dulu nanti siang. Selesai ibadah ini baru saya upload satu-satu, ibadah 1, ibadah 2, ibadah 3, baru saya upload masing-masing. Kan bisa nonton ibadah online. Kemudian kasih komentarnya di bawah. Saya keluarga Aritonang misalnya datang ibadah hari ini. Saya lihat terus kok Bapak Ibu, saya yang memantau YouTube gereja. Ya. Dan Bapak Ibu tadi baru saja selesai ibadah 2, kemudian saya buka-buka media sosial. Kemudian saya kaget setengah mati. Kenapa Bapak Ibu? Seorang suami tega membunuh istrinya. Aduh. Dan suaminya dipukulin sampai ya mungkin sekarat kali ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu apa yang terjadi dengan kita manusia akhir-akhir hari-hari ini. Apakah sudah tidak ada lagi kasih antara suami istri, antara suami dengan anak, antara istri dengan anak. Tidak ada kasihkah lagi di dunia kita ini di Medan? Saya rindu kita semua sebagai kalau kita ngaku adalah anggota Tuhan, anggota jemaat Tuhan, bukan hanya anggota gereja sidang jemaat Allah El Shaddai, sebagai ngaku saya adalah anak Tuhan. Kalau berantem sama suami atau istri sama anak, tolong jangan sampai bunuh ya. Pukul boleh enggak sih Hero? Silahkan dipukul, tapi pukullah di tempat yang tidak menyakiti dia, yang tidak menimbulkan bekas luka. Kalau Bapak Ibu mukul di pipi, di muka, itu ada bekasnya enggak? Ada kan? Ditampar saja merah kan? Apalagi dipukul, bisa-bisa biru. Kan? Di tangan ini kalau dicubit bisa juga kan, biru juga. Pukulnya di mana? Di pantat palingan. Ya. Kalau saya sudah kadang-kadang udah marah banget sama anak saya si Nathan, saya biasanya mukul dia di pantat. Udah itu aja. Saya nggak mau mukul dia pokoknya dari kepalanya, tangannya, badannya itu saya nggak mau. Kenapa? Takut nanti jadi bekas, itu saja. Ya. Mari jaga Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa melihat akhir-akhir hari ini di media sosial, mungkin di media kabar, Bapak Jokowi, Ibu Sri Mulyani katakan bahwa tahun 2023 akan gelap, resesi. Benar nggak sih itu Hero? Bapak Ibu sampai hari ini berita yang saya dapatkan itu benar. Tapi itu sudah terjadi di mana? Di Inggris. Di Inggris sudah terjadi namanya pemadaman lampu, pemadaman listrik. Jadi lampu mereka, listrik mereka tidak berguna, tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Karena mereka sedang menghadapi namanya krisis energi. Kalau kita berkaca pada ketika kita sekolah dulu, Inggris itu termasuk negara yang adidaya selain Amerika Serikat. Karena mata uangnya mereka, pound sterling itu adalah mata uang terkuat di dunia. Bukan US, bukan Amerika Serikat, bukan dolar. Tapi pound sterling. Tapi memang untuk tukar menukar untuk bisnis selalu dipakai adalah mata uang dolar. Ya, jatuh. Terima kasih. Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Memang sudah terjadi dan tidak tahu apakah itu akan terjadi lagi di Indonesia. Tapi sudahlah. Tak tolong ayo. Tapi Bapak Ibu masih ingat kalau tahun 98 yang sudah lahir tahun 98 siapa anak-anak muda ya? Kalau orang tua jangan angkat tangan. Anak-anak muda tahun 98 sudah ada yang lahir? Belum ya?
Tahun 98 Indonesia pernah terjadi namanya resesi juga, krisis ekonomi, krismon. Dolar yang pertamanya 2000-an tiba-tiba naik jadi 14.000. Ya. Jadi itu Indonesia sempat carut marut. Dan saya nggak mau, ya kita semuanya nggak mau tahun depan dolar tiba-tiba dari 15.000 jadi 30.000. Wah, bisa kacau Indonesia ini. Ya, mari Bapak Ibu kita berdoa terus supaya bangsa negara kita bisa makmur, amin. Bisa lewat dari resesi. Ya, kenapa saya katakan hal ini Bapak Ibu? Sesuai dengan firman Tuhan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Ketika kita sedang dihadapi dengan namanya resesi, dengan namanya sebuah krisis, apa yang kita pilih? Kita pilih cari Tuhan atau cari manusia? Cari manusia ini maksudnya apa, Heru? Cari manusia artinya adalah bergantung sama keluarga kita. Cari manusia adalah maksudnya bergantung kepada dukun. Cari manusia artinya bergantung kepada hantu. Ya lewat dukun lah. Siapa yang mau kita cari ketika kita dalam krisis Bapak Ibu? Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dari seorang tokoh yaitu Ishak. Ishak adalah anak siapa Bapak Ibu? Ishak anaknya siapa Bapak Ibu? Bukan anaknya Hero ya, anak saya nggak punya namanya, nggak ada pula nama anak saya Ishak soalnya. Siapa nama bapaknya Ishak Bapak Ibu? Abraham. Saya harus ngomong seperti ini ya, maksudnya supaya Bapak Ibu jangan ngantuk, itulah. Ya, Abraham Bapak Ibu. Ishak adalah anak Abraham. Sebelum Abraham meninggal dunia, sudah pasti seorang bapak akan mewariskan hartanya kepada anaknya. Apakah harta saja cukup Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, cukup enggak harta Bapak Ibu? Cukup Hero. Ya kalau bapaknya adalah pengusaha triliuner, mungkin bilangnya, oh cukuplah Hero untuk tujuh keturunan, cukup kok harta bapak saya. Tapi kita nggak tahu Bapak Ibu. Ishak juga seperti itu Bapak Ibu. Ishak juga pernah mengalami namanya krisis. Ketika sudah tidak ada lagi orang tuanya, dia nggak tahu harus bergantung kepada siapa. Mari kita belajar dalam hidupnya Ishak ketika dia menghadapi krisis kelaparan. Dan dia diminta sama Tuhan bukan pergi ke Mesir, tapi pergi ke Gerar. Mari kita baca Alkitab kita dalam Kejadian pasal 26, ayat 1 dan 2. Saya akan potong-potong Bapak Ibu. Kejadian 26 ayat 1 dan 2. Sudah dapat Bapak Ibu? Amin. Kejadian pasal 26 ayat 1 dan 2. Mari kita membacanya bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Amin. Saya mau tahu dulu, ada nggak responnya di sini gitu loh. Jangan saya sendirian di gereja ini. Ya. Mari kita membacanya bersama-sama Bapak Ibu, ayat 1 dan 2. 1, 2, 3, ya. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Sama enggak dengan kita saat-saat ini? Hero, saya enggak menghadapi krisis namanya makanan, ya. Tapi saya menghadapi krisis namanya keuangan. Saya menghadapi namanya krisis penyakit. Saya menghadapi namanya krisis masalah keluarga. Semua orang beda-beda krisisnya Bapak Ibu. Tidak ada yang sama. Tapi kita mau belajar dari Ishak. Apa yang mau kita pelajari? Mari baca kita selanjutnya. Kejadian 26 ayat yang ke-6. Berkata seperti ini. Saya akan lanjutkan terlebih dahulu. Kejadian pasal 26 ayat 1 dan 2. Kemudian dilanjut kejadian 26 ayat yang ke-6. Dan kejadian 26 ayat 12. Saya akan membacakan buat kita semuanya. Saya ulangi. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ayat yang ke-6, jadi tinggallah Ishak
di Gerar, bukan di Mesir. Tapi Ishak tinggal di Gerar. Ayat yang ke-12, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu, ayat yang pertama dan yang kedua. Ishak menghadapi namanya krisis. Kemudian Tuhan ngomong sama Ishak, pergilah ke negeri yang akan kuutus kepadamu. Tetapi jangan kamu pergi ke Mesir. Sama tidak Bapak Ibu dengan perkataan Tuhan kepada bapaknya Abraham. Allah ngomong sama Abraham apa? Abraham, waktu itu namanya Abram, bukan Abraham. Abram, pergilah engkau beserta istrimu, anak-anakmu, belum punya anak, harta bendamu dan keluargamu dari tanah ini. Pergilah ke tempat yang akan kuberikan kepadamu. Engkau akan kujadikan bangsa yang besar. Tapi Abraham gak ngerti mau dibawa kemana. Seperti lagu-lagu, mau dibawa kemana. Hubungan kita ya, kalau itu kan hubungan kita ya. Kok ini mungkin Abraham ngomong gini, Tuhan kau mau bawa saya kemana Tuhan? Engkau udah mengusir saya dari tanah kelahiran saya. Sekarang saya harus kemana? Tapi Abram belajar untuk percaya. Kenapa sih Allah mau minta kepada Ishak untuk pergi ke Gerar? Bukan ke Mesir. Bapak Ibu, persamaan antara Mesir dan Gerar. Saya menjelaskan pertama kali. Mesir itu adalah negeri asing. Mesir dipimpin sama Firaun. Mesir merupakan negeri makmur dan kaya. Mesir merupakan daerah yang subur. Dan Mesir adalah negara yang suka menyembah berhala. Sekali lagi, ini persamaannya antara Mesir dan Gerar. Gerar itu juga negeri asing. Dipimpin oleh Abimelek. Gerar itu merupakan kota purba di wilayah orang Filistin di Kanaan. Sekarang terletak di selatan tengah Israel. Di Gerar itu juga ada tempat padang rumput yang subur. Dan sama-sama negeri penyembah berhala. Sama saja, cuman berbedanya adalah pemimpinnya dan tempatnya. Sama-sama negeri asing. Pemimpinnya di Mesir adalah Firaun. Kalau di Gerar adalah Abimelek. Itu perbedaannya. Persamaannya. Sekarang perbedaannya Bapak Ibu antara Mesir dan Gerar. Mesir itu di luar tanah perjanjian. Mesir itu bukan tanah Kanaan. Mesir itu bukan tempat pilihan Tuhan. Perhatikan baik-baik. Mesir itu di luar tanah perjanjian. Abram dibawa keluar dari tanah kelahirannya menuju tanah perjanjian. Makanya Tuhan berkata kepada Ishak, jangan pergi ke Mesir. Karena itu bukan tanah di mana saya berjanji. Atau Tuhan berjanji akan membuat Abram menjadi bapa orang segala bangsa. Bapak orang percaya. Gerar Bapak Ibu, itu ada di tanah perjanjian. Di tanah Kanaan. Tapi bedanya dengan Mesir, kalau Mesir itu daerahnya nyaman, enak. Di Gerar itu tempatnya tidak nyaman. Bapak Ibu kalau disuruh sama Tuhan, memilih antara yang baik dan yang enggak baik. Kalau Tuhan milih yang enggak baik, Bapak Ibu pilih yang mana? Ya pasti milih yang baik lah Hero. Loh, Tuhan bilangnya suruh pilih yang enggak baik loh. Loh, enggak lah Hero. Walaupun Tuhan bilang tidak baik pilihan saya akan pilih yang terbaik. Bapak Ibu, Alkitab berkata yang terbaik buat kita belum tentu terbaik buat Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, minggu lalu atau 2 minggu yang lalu saya khotbah di ibadah ketiga. Saya berbicara tentang krisis juga. Salah satu poin pentingnya adalah pikiran matematika Tuhan tidak sama dengan matematikanya manusia. Pikiran Tuhan tidak sama dengan pikiran manusia. Kita berpikir yang terbaik buat diri kita,
yang terbaik, tapi ternyata Tuhan bukan pilihan kita itu bukan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan pilihnya yang terburuk malahan. Kenapa Tuhan pilih yang terburuk? Karena Tuhan mau mengajarkan kita untuk belajar taat, Bapak Ibu. Ishak mengalami hal seperti itu. Ishak mengalami apa? Walaupun engkau ada di tempat yang tidak nyaman, Ishak, kalau engkau percaya kepadaku, kalau engkau taat kepadaku, maka aku akan memberkati engkau. Bapak Ibu, kalau kita sekarang sedang dalam kondisi yang tidak nyaman, dan Tuhan bilang sama kita, tetaplah berada di situ, kita harus bilang, oke Tuhan, saya mau belajar taat. Tapi lama sekali nunggu hasilnya. Banyak orang pengen cepat diberkati, hingga akhirnya dia main dukun, main pelaris, atau sampai berdoa saya lupa di Jawa, saya lupa di mana tempatnya itu. Ya, sampai seperti itu. Karena supaya cepat kaya. Tapi apakah itu yang kita cari Bapak Ibu? Bapak Ibu, bagi Ishak Mesir itu bukanlah tempat tujuan. Karena apa? Sudah dilarang sama Tuhan. Memang nyaman. Sudah padangnya subur, sudah enak di sana. Enggak perlu susah-susah lagi. Tapi dia diminta sama Allah pergi ke Gerar. Yang tempatnya sangat tidak nyaman Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca semuanya, Bapak Ibu akan melihat. Kenapa sih si Ishak ini bisa berkata, Tuhan saya mau setia. Karena apa Bapak Ibu? Karena dia belajar untuk taat. Dalam kisah Ishak itu ketaatannya berkaitan dengan namanya iman. Kejadian pasal 26 ayat 2 dan 6 berkata, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ayat yang ke-6, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Tuhan kasih iman sama Ishak. Ishak, iman artinya apa Bapak Ibu? Mari kita buka Alkitab kita yuk. Ibrani pasal yang 11. Daripada nanti saya salah ngomong lagi. Ibrani pasal yang 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1 berkata seperti ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ishak berharap dia bisa lepas dari namanya krisis. Ishak berharap supaya dia menjadi orang yang terkemuka. Iman dia. Tuhan memberikan apa? Iman kepada Ishak. Dalam kisah Ishak, ketaatan itu berkaitan dengan iman. Kita beriman apa? Tuhan saya pengen kau berkati. Ya sudah, lakukan saja. Apa buktinya Bapak Ibu? Ya nanti kita lihat. Kita nggak tahu apa hasilnya. Tapi Tuhan ingatkan apa? Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Kita berharap kita diberkati. Ya ayo kita beriman seperti itu. Sama seperti kesaksiannya dari Bapak Simatupang 3 minggu yang lalu. Beriman supaya tanah di samping rumahnya itu menjadi miliknya. Walaupun lama, tapi hasilnya apa? Jadi. Bahkan harganya dikurangi. Kenapa? Itu iman Bapak Ibu. Tuhan berikan iman. Dan saya yakin iman juga Tuhan berikan kepada kita semuanya. Berikutnya otoritas. Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang ketiga. Berkata seperti ini. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Disuruh apa? Tuhan memberikan otoritas. Tuhan sebagai Allah, Tuhan sebagai pemilik kehidupan kita memberikan perintah kepada kita. Hero tinggal di Medan, jangan balik ke Solo. Tuhan ngomong itu sama saya ketika apa Bapak Ibu? Ketika saya ditinggal sama istri saya. Ketika istri saya dipanggil Tuhan, saya sudah punya pikiran saya mau pulang ke Solo. Saya nggak mau lagi tinggal di Medan. Berat. Berat karena apa? Saya selalu memikirkan dia. Sampai hari ini. Gak bisa lepas lah Bapak Ibu. Namanya orang yang paling kita kasihi.
Ketika saya ngomong seperti itu, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan katakan dalam hidup saya, kamu harus stay di Medan. Sampai kapan Tuhan saya harus stay di Medan? Pokoknya sampai waktu yang saya tentukan dalam hidupmu. Dan saya bisa bilang sama Tuhan, walaupun saya pertamanya berontak sama Tuhan. Saya bilang gini, ya sudahlah Tuhan, sukamulah Tuhan. Sama seperti kalau anak-anak ngomong sama bapak, suka-suka bapak aja, suka-suka mama aja. Atau mungkin kita ngomong sama suami atau istri, sukamulah. Ya saya ngomong gitu sama Tuhan, sukamulah Tuhan. Memang hidup saya punya Tuhan. Hidup saya ini bukan milik saya lagi, tapi hidup saya adalah milik Tuhan. Gak enak Bapak Ibu. Kadang-kadang saya kalau ingat-ingat Tuhan, aduh gak enaknya, tapi ya inilah. Tuhan juga perintahkan kepada Ishak, pergi, tunggu di situ. Tinggallah di sana sebagai orang asing. Ya saya di Medan juga orang asing Bapak Ibu. Walaupun gak asing banget ya. Mungkin beberapa orang kenal saya, kenal karena siapa? Karena opung saya. Karena opung saya ya cukup ternama di KSCA. Ya KSCA di Medan itu cukup ternama opung saya. Tapi saya gak pernah kalau pergi ke KSCA lain saya bilang, kenal gak sama opung saya? Saya gak pernah begitu. Orang yang selalu tanda, kamu anaknya opung ini kan? Iya. Kenapa gak bilang langsung dipukul saya? Ngapain saya bilang nama opung saya? Kan saya dikenalkan bukan karena opung saya. Ya saya mau dikenal karena nama saya. Bapak Ibu kenal saya bukan karena nama opung saya. Bukan karena opung saya yang hebat. Bukan karena itu. Tapi kenallah saya. Jangan pikir, bapaknya hebat kok, mamanya hebat, kok anaknya seperti ini. Memang orang selalu bilang buah tidak pernah jatuh jauh dari pohonnya. Tapi kadang-kadang ada anak-anak yang memang gak mau dekat sama bapak sama mamanya, maunya jauh. Ya, jangan disalahkan. Doakan saja supaya anaknya bertobat. Saya gitu aja. Daripada capek-capek mikirin Bapak Ibu, saya serahkan semuanya sama Tuhan lah. Otoritas. Yang ketiga, dalam kisah Ishak kita ketaatan itu berkaitan dengan namanya Kejadian pasal 12 ayat 13. Perhatikan Bapak Ibu, 12 dan 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat berapa Bapak Ibu? Hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat-sangat kaya. Ketika kita belajar taat sama Tuhan, percayalah Tuhan akan memberkati kita. Amin. Hero, kapan Tuhan akan memberkati saya? Saya sudah menabur banyak. Saya sudah memberikan perpuluhan saya. Saya sudah memberikan ucapan syukur saya. Saya sudah memberikan janji iman saya. Tetapi kapan saya terima berkat Tuhan? Tuhan hanya bilang apa? Wait, tunggu. Bapak Ibu, pekerjaan paling membosankan di dunia adalah menunggu. Saya kadang-kadang bosan kalau menunggu orang sampai setengah jam, 1 jam. Tapi saya lebih bagus, saya punya prinsip adalah lebih baik saya menunggu daripada saya ditunggu. Kalau saya nggak tahu dengan Bapak Ibu. Makanya kalau saya janjian sama orang, saya berusaha menepati jam, sesuai jam. Jam 12 ya, oke, jam 12 kurang 5 paling tidak saya sudah sampai di sana. Kalau misalnya terlambat saya kabari, mohon maaf saya terlambat ya. Tuhan seperti itu Bapak Ibu. Walaupun Tuhan gak bilang, tanggal 15 November ya Hero kamu akan saya berkati. Enggak. Tuhan bilangnya, stay, tenang, diam, tunggu waktu saya memberkati engkau. Jadi apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Keluaran pasal 19 ayat yang kelima. Berkata seperti ini. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Keluaran 19 ayat 5. Minta tolong Aris tampilkan supaya Bapak supaya bisa membaca semuanya. Pikirannya nanti saya membaca yang lain-lain ya. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu. Jadi sekarang apa? Bukan hanya ketaatan, tapi apa?
Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman, bukan firmannya hero Joshua, tapi firman Tuhan. Jika kita bersungguh-sungguh mendengarkan apa Bapak Ibu? Firman Tuhan. Kemudian apa? Berpegang pada perjanjian Tuhan. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia meninggalkan murid-muridnya. Dia berkata apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian apa kata Tuhan? Dan ketahuilah, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Apakah Tuhan menyertai kita sampai hari ini? Masih. Tuhan masih bersama-sama dengan kita. Tergantung respon kita bagaimana. Yang terakhir, ayat yang terakhir. Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-17. Yakobus pasal yang kedua ayat yang 17. Mari kita membacanya bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3 ya. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Minggu lalu ketika saya bekerja, saya narik driver online, saya pakai Maxim. Ketika saya naik pakai Maxim, jam 9 itu saya punya target, jam 9 atau paling lama jam 10 saya sudah selesai, saya pulang. Waktu itu saya ada janji di STTS di kampus saya. Jadi jam 9 saya janji akan datang ke STTS. Jadi setengah 9 itu sudah saya matikan aplikasi saya, kemudian saya pergi makan pagi. Dekat kampus saya. Ketika saya dekat kampus, saya makan di sana. Ibu yang jualan itu tanya sama saya, bagaimana penghasilanmu hari ini, Dek? Kemudian saya katakan, puji Tuhan, baik Ibu. Kebetulan hari itu memang saya keluar dari rumah itu 6:30. Jadi keluar rumah 6:30 langsung dapat orderan, sampai ya jam-jam 8:30 lah. Jadi udah sampai tujuan, nunggu 2 menit, 3 menit langsung dapat lagi orderan. Nah saya ngomong seperti itu, ibu itu tanya, emangnya kalau kamu narik online seperti ini, cukupnya 1 hari? Dapatnya 200.000, dapatnya 150. Kemudian saya bilang sama ibu ini, Ibu kalau hal itu saya tidak bisa memastikan. Karena apa? Semuanya tergantung sama saya. Kenapa seperti itu, Dik? Ya, saya pagi hari tadi saya berdoa, Tuhan berkati saya hari ini. Tetapi saya hanya berdoa saja, saya nggak mau bekerja, saya nggak mau keluar rumah, saya hanya duduk. Kemudian diam, nonton TV, nonton handphone, makan, tidur, bangun. Nonton TV, nonton handphone, makan, tidur, bangun, ke kamar mandi. Kira-kira Tuhan berkati kita nggak Bapak Ibu? Saya aja nggak mau berkati orang seperti itu. Saya nggak mau memberkati orang yang malas kalau mau saya bilang. Benar nggak Bapak Ibu? Kita manusia seperti itu. Apalagi Tuhan Ibu saya bilang. Tuhan akan memberkati kita kalau kita bekerja. Saya sia-sia saya beriman, saya diberkati Tuhan tapi saya nggak bekerja. Makanya Yakobus mengatakan, apa gunanya kamu punya iman segede gaban, segede gunung, tapi kamu nggak mau bekerja, kamu nggak mau melakukannya, sia-sia. Engkau ingin diberkati Tuhan, bekerja, cari uang, banting tulang kalau mau saya katakan. Tapi jangan lupakan Tuhan. Tapi kalau kita mau diberkati Tuhan, kita hanya bisa duduk, diam, bengong, main handphone, kemudian nonton TV, tidur, makan, ke kamar mandi, seperti itu. Gak akan Tuhan berkati. Hero saya punya warisan dari orang tua saya. Warisan orang tuamu itu akan hangus kalau kita seperti itu. Akan hilang. Benar enggak? Pasti. Karena semua harga akan naik. Bapak Ibu tahu orang-orang yang terkaya di dunia itu, mereka dalam masa lalunya, mereka adalah punya keluarga yang memang cukup mentereng. Tapi mereka tidak berpangku tangan saja, mereka tetap disuruh bekerja. Orang Cina, orang Chinese. Kalau mereka bekerja,
walaupun mereka adalah keluarga kaya, mereka orang tuanya selalu bilang sama anaknya apa? Cari uang kau. Jangan mengharapkan bapakmu ini untuk cari uang. Bapak Ibu kenal namanya itu Jackie Chan? Jackie Chan ngomong sama apa? Sama media. Saya tidak akan pernah mewarisi 1 sen pun kepada anak saya. Kejam sekali kan? Padahal hartanya mungkin triliunan. Tapi Jackie Chan apa? Ngomong, saya gak pernah mau ngasih uang 1% sama anak saya. Karena apa? Karena saya yang susah payah carinya. Anak saya biarlah dia merasakan bagaimana susahnya cari uang itu. Salah nggak Bapak Ibu? Di mata orang akan bilang, Bapak nggak tahu diri itu, kurang ajar, masa sama anaknya seperti itu. Tapi kalau di mata manusia yang lain akan berkata apa? Memang sudah sepatutnya harus seperti itu. Supaya anak-anak zaman sekarang tidak manja. Saya tidak tahu Bapak Ibu ikutin TikTok atau tidak. Ya, saya pernah sharing kepada anak-anak pemuda remaja tentang TikTok ini. Ketika bekerja, ya, dimarahin sama atasannya. Anak tahun 80-an ngomong seperti ini. Santai sajalah, dimarahin sama bos saya. Ya mungkin saya memang gak bagus dalam pekerjaan saya harus berubah. Kemudian angkatan tahun 90 mulai. Aduh, gimana ya nih kerja seperti ini. Ngeluh. Dan angkatan tahun 2000-an, dengan kata lain anak-anak kita sekarang yang di bawah 19 tahun. Ketika dimarahin, langsung nangis, langsung bilang, ini semua salahku. Kenapalah aku harus hidup di dunia ini? Sudahlah, ayolah kita pergi healing saja. Dengan kata lain apa Bapak Ibu? Karena mental mereka tidak dididik seketat kita zaman dulu. Karena tahun-tahun terakhir ini, pendidikan itu semakin lunak. Ya kan? Kalau kita mukul anak kita langsung lapor polisi, siapa yang disalahkan Bapak Ibu? Bapaknya kan, mamanya kan, KDRT. Ya kan? Padahal kita mengatakan, pukullah anakmu, tapi jangan inginkan kematiannya. Nggak enak Bapak Ibu. Saya kalau sama anak saya, kalau dia salah ya harus salah. Harus dimarahin, bukan didiamkan. Kalau bukan saya yang marahin siapa? Ya bau-baunya. Apakah saya marah kalau baunya marah? Enggak. Saya bersyukur kalau mereka memarahin anak saya, menegur anak saya. Karena apa? Itu tanda cinta mereka sama anak saya. Saya nggak mau anak saya seperti yang tadi, angkatan 2000-an. Ketika dimarahin langsung merasa tidak berguna. Langsung mental breakdown. Langsung bilang, aduh mental saya terganggu hari ini. Aduh pikiran saya terganggu, saya nggak bisa lagi fokus bekerja. Aduh saya nggak bisa lagi fokus sekolah. Itu adalah mental anak-anak zaman sekarang. Sedih, tapi ya bagaimana? Ingat Bapak Ibu, kalau mau diberkati Tuhan, bekerjalah. Kalau mau diberkati Tuhan, taatlah sama firman Tuhan. Kalau mau diberkati Tuhan, pegang janji Tuhan. Amin. Maka krisis akan bisa kita lewati bersama-sama. Saya undang kita semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian yang tadi. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Dia sanggup, karena Tuhan memang sanggup untuk menolong kita. Tuhan sanggup untuk mengubah hidup kita. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup.
melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus Kau sanggup Tuhan melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kalau hari-hari ini kita berharap kepada manusia ketika kita punya masalah, tapi pada pagi hari ini Tuhan ingatkan, jangan berharap kepada manusia, karena pertolongan manusia itu sementara, tapi pertolongan Tuhan itu kekal. Mari Bapak Ibu, percayakan hidupmu kepada Tuhan, taat sama Tuhan. Belajar untuk percaya sama Tuhan dengan segenap hatimu, segenap pikiranmu, segenap akal budimu. Walaupun tidak masuk di akal, tapi Tuhan katakan, belajar taat sama Tuhan Yesus. Maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit buat kita. Tuhan akan memberkati kita semuanya. Bahkan anak cucu kita akan diberkati Tuhan secara berlimpah-limpah. Hanya Tuhan minta dalam hidup kita, belajar taat akan firman Tuhan. Belajar taat akan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Pegang terus janji Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar taat dan setiakan firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Kalau kami ada yang sakit, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kami ada yang berbeban berat, Tuhan Engkau lepaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin Engkau adalah penolong yang setia, penolong yang besar. Engkau adalah Allah El Shaddai dalam hidup kami. Biarlah kalau anak kami sekarang sedang sakit, Engkau sembuhkan Tuhan. Engkau tolong keluarga kami Tuhan, pulihkan keluarga kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan kita ke atas untuk menerima berkat Tuhan. Biarlah kiranya kasih setia Tuhan, damai sejahtera Allah melimpah dalam hidup kita. Mulai dari hari ini, besok, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita sudah diberkati lewat firman Tuhan, amin. Haleluya. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berikanlah perpuluhan kita, ucapan syukur kita, persembahan khusus kita dengan segenap hati, dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Nanti dimulai dari sebelah kiri saya dan disambung dari sebelah kanan saya. Haleluya. Kita naikkan pujian bagi Tuhan. Hidupku sekarang kupersembahkan. Haleluya. Hidupku sekarang kupersembahkan di hadapan-Mu, oh Yesus Tuhan. Terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum dan menyenangkan-Mu. Segenap hatiku, segenap jiwaku, kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Tak berubah selamanya cinta kasih-Ku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hati-Mu.
kembali bertemu minggu depan. Haleluya.